Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku, ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. kehendak-Mu terjadilah.
Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu, Tuhan. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu, Tuhan. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu, Tuhan. Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu.
segala bebanku. Janganlah bersedih hati, beritahu padanya. Damaiku sering hilanglah, hati selalu mengeluh. Itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, janganlah putus harapan, mintalah pada Tuhan. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti hal muridnya, pada Dia berseru. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya,
Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.
Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" kata mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah berbulan segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema refleksi kita di dalam memperingati kesengsaraan dan kematian Yesus tahun ini adalah tetap setia di masa kritis. Tema ini sebenarnya menggambarkan kehidupan dan teladan Yesus yang tetap setia dan taat di dalam menghadapi jalan salib yang ada di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara manusia kita dapat melihat betapa penderitaan Yesus sangat-sangat berat. Yesus menyadari bahwa salah seorang dari antara murid-Nya akan menyerahkan dirinya. Yesus mengetahui bahwa Ia dikhianati oleh murid-Nya, dan betapa sakitnya pengkhianatan itu karena dilakukan oleh orang yang sehari-hari berkumpul dengannya, bersama-sama melayani dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menyadari bahwa Ia akan mengalami penderitaan yang begitu berat. Sehingga Ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan di dalam doanya, Yesus berseru, ya Aba, ya Bapa, ambillah cawan ini
Tetapi janganlah kehendakmu yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak lari dari kenyataan yang ada di hadapannya. Ia tetap setia, sekalipun tidak ada dukungan dari murid-muridnya terhadapnya. Murid-muridnya saat melihat gurunya ditangkap, mereka lari semuanya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di manakah keberanian para murid itu? Bukankah Yesus sudah memperingatkan mereka bahwa mereka akan tergoncang imannya? Namun saat itu Petrus menjawab dengan lantang. Petrus mengatakan, aku akan tetap setia. Bahkan Petrus mengatakan, sekalipun yang lainnya tidak bisa setia, dia akan tetap teguh, bahkan memberikan nyawanya untuk Yesus. Dan perkataan Petrus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, diikuti oleh para murid yang lain. Mereka pun juga turut berikrar yang sama seperti Petrus. Mereka akan setia ikut Yesus sampai mati juga. Namun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus mengingkari bahwa dirinya mengenal Yesus. Petrus menyangkali bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal Yesus. Dan di sanalah ayam berkokok. Dan di situ dia tersadar bahwa dia telah mengkhianati gurunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana para murid? Saat Yesus di dalam ketakutan berdoa di Taman Getsemani. Saat peluh Yesus bertetesan seperti titik-titik darah. Di mana para murid? Ternyata mereka tertidur karena mata mereka sudah berat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bukankah seharusnya Yesus dapat berkata kepada mereka, hei, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Aku menderita untuk kalian yang berdosa. Aku melakukan semuanya buat kalian. Mengapa kalian tertidur? Mengapa kalian tidak peduli? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seharusnya Yesus bisa mengatakan demikian. Tetapi yang kita lihat di dalam kenyataannya, Yesus tetap taat dan setia mengerjakan jalan salibnya. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat teladan kesetiaan Yesus di masa yang kritis. Di masa-masa yang begitu berat di dalam hidup Yesus. Di masa-masa di mana ia akan menghadapi penderitaan yang begitu mengerikan. Tapi Yesus tetap setia menjalani jalan salib itu untuk saudara dan saya. Untuk menggenapkan karya keselamatan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kenapa Yesus melakukan ini semuanya? Tentunya karena kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Lalu bagaimanakah di dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bisakah kita juga tetap setia di masa kritis? Sebagaimana Yesus yang tetap setia, tetap taat mengerjakan jalan salib. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Kesetiaan kita di dalam mengikut Yesus di masa yang kritis. Kalau hari ini kita semua bersama-sama melihat terjadinya pandemi yang berkepanjangan ini mendatangkan suasana, situasi krisis dan kritis.
Banyak orang yang di dalam pekerjaannya, perekonomiannya, keuangannya mengalami masa-masa kritis. Banyak orang yang di dalam persoalan hidupnya, keluarga rumah tangganya, kesehatannya, maupun mungkin studi, sekolah, perkuliahannya juga mengalami masa-masa kritis. Dan mungkin di antara yang kritis itu adalah kita. Kita mungkin sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Kita mungkin sedang mengalami situasi kritis di mana kita merasa tidak ada jalan keluar dan kita butuh pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah di situasi kritis yang menimpa hidup kita, kita akan setia, kita akan tetap teguh, berharap bersandar kepadanya? Apakah kita akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi kritis kita hari ini? Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kesempatan refleksi kita tahun ini, dengan merenungkan tema tetap setia di masa kritis, kita diajak untuk terus setia di dalam mengikut Tuhan kita, Tuhan Yesus. Sebagaimana Ia sendiri telah mencontohkan kesetiaannya, ketaatannya di masa-masa kritis, menjalani jalan salib, dan Ia taat sampai mati di kayu salib karena kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di negara kita dan di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, agar boleh semakin berkembang serta bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk program vaksinasi secara nasional dan juga di Kota Malang, supaya dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk pergumulan jemaat, baik yang bergumul dalam pekerjaan, ekonomi, studi, keluarga, dan kesehatan. Mari kita berdoa. Mari kita menaikkan permohonan doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu hapus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu hapus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu hapus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah segala macam persoalan yang tengah kami hadapi, termasuk situasi dan kondisi dari dampaknya pandemi COVID-19.
Mampukanlah kami untuk menjalani hidup kami dari hari ke hari dengan terus mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kiranya Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami hari ini, esok dan selamanya, seturut dengan firman-Mu saja. Kiranya Roh-Mu juga senantiasa menolong agar kami terus setia dan bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.